sejumlah kegiatan yang bisa Anda lakukan pada saat ngabuburit. Di antaranya adalah berburu takjil untuk menambah semangat. Salah satu yang bisa menjadi referensi ataupun khususnya bagi warga Jakarta Barat untuk mencari ataupun berburu takjil ini adalah di sepanjang Jalan Panjang di tempat saya melaporkan saat ini yang mengarah ke Permata Hijau. Nah, kira-kira di Jalan Panjang ini menjual ataupun menjajakan apa saja bisa disaksikan nih pemirsa visual di layar kaca Anda. Ini tidak hanya ada minuman-minuman yang segar menggugah selera, contohnya seperti bubur sumsum, kemudian ada juga ini mie goreng, es kolak, pisang hijau, kemudian ada juga kolak dan juga berbagai macam gorengan, makanan ringan maupun makanan berat. Nah, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu penjual yang berada di sini. Selamat sore Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Feni. Mbak Feni, kalau aku boleh tahu nih Mbak Feni udah jualan di Jalan Panjang berapa lama nih Mbak? 12 tahun lebih kita. Udah 12 tahun lebih berada di sini, kira-kira perubahan yang terasa seperti apa nih Mbak? Drastis banget semenjak puasa ini ya, banyak yang corona ini ya menurun. Kalau hampir 2 tahun ini kan kemarin corona ya sepi, omset juga menurun. Kalau sekarang lebih menurun atau justru meningkat nih Mbak? Meningkat lah, lebih baik daripada tahun kemarin, 2 tahun yang kemarin ini. Nah, Mbak Feni, kalau aku boleh tahu, ini Mbak Feni dari tahun ke tahun memang menjual pisang hijau, kemudian kolak, kemudian juga makanan berat seperti ini, atau ada yang kemudian dirubah nih Mbak? Oh enggak, tetap pisang hijau, aneka kolak, pisang, lontong semuanya kita jual. Yang paling dicari sama pembeli ini apa nih Mbak Feni? Es pisang hijau, paling favorit. Paling favorit ya. Nah, Mbak Feni, kemudian kalau aku mau tahu nih Mbak Feni, untuk Mbak Feni berjualan ataupun menjajakan dagangannya di Jalan Panjang selama tadi Mbak Feni katakan 12 tahun, prosesnya tuh seperti apa sih Mbak? Prosesnya macam-macam, ada yang sepi, nanti kan kendala cuaca juga kan, kadang hujan. Kalau hujan tuh kita mau udah sepi deh. Kayak kemarin kan hujan tuh ya udah buat pembeli juga kan jarang, jadinya ya lama gitu. Nah, untuk jualan-jualan ini dijajakannya dengan harga kisaran berapa Mbak? Dari 10.000 sampai 15.000. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Feni. Saya doakan ini jualannya semakin laku, jadi berkah ya Mbak ya. Nah, pemirsa, tidak hanya kalau kita lihat es pisang hijau saja, tetapi ada pilihan ataupun referensi lain nih untuk Anda ketika berbuka puasa. Di antaranya adalah bubur samin di Solo. Karena tradisi bagi-bagi bubur samin gratis ini di masjid, ini menambah antusiasme masyarakat sehingga masyarakat ini rela mengantri di sepanjang masjid untuk kemudian mendapatkan bubur samin gratis. Dan berikut liputannya. Menjelang waktu berbuka puasa, warga Kampung Jayengan, Solo, Jawa Tengah memadati halaman Masjid Darussalam untuk mendapatkan bubur samin. Sambil membawa wadah, ratusan warga ini rela antri demi mendapatkan bubur samin khas Kalimantan untuk berbuka puasa. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1985 atau berlangsung selama 37 tahun. Namun sempat absen selama 2 tahun kemarin lantaran adanya pandemi COVID-19. Setiap tahun kan udah 42 tahun kan rempahnya lebih berasa dan untuk malam masih enak. Yang untuk masjid 300 porsi, untuk yang bagian 1000 porsi. Bubur ini dibuat dengan bahan utama beras ditambahkan dengan bumbu-bumbu dan sayuran serta daging. Tidak lupa minyak samin khas Banjar yang membuat aroma bubur menjadi lebih sedap. Tradisi berbagi bubur samin ini akan berlangsung sebulan penuh selama Ramadan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita lihat memang fenomena penjualan ataupun sentra jajanan takjil ini salah satu dampaknya adalah kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini memang membuat pantauan arus lalu lintas cukup tersendat dikarenakan rata-rata para pembeli yang membeli jajanan takjil di sentra jajanan takjil yang berada di Jalan Panjang ini lebih memilih untuk menggunakan motornya
kemudian dibandingkan untuk turun langsung mencoba ataupun membeli jajanan takjil yang ada di sini, sehingga cukup membuat kepadatan ataupun ketersendatan arus lalu lintas karena mereka yang hadir di sini tidak hanya datang sendiri saja, tetapi kalau kita lihat ini juga turut serta membawa anak-anak. Dan sehingga ini membentuk bantuan juga dari juru parkir untuk kemudian mengatur arus lalu lintas. Selain dari pantauan arus lalu lintas ini pemirsa, sudah disuguhkan dengan makanan-makanan yang manis, tentunya makanan berat bisa menjadi pilihan Anda. Salah satunya di Kota Bandung, Jawa Barat ini ada iga garang asam durian Bandung, yang dimana ini cukup menarik karena durian ini menjadi bahan baku utamanya. Bayangkan saja pemirsa, perpaduan rasa durian yang manis dengan gurihnya kuah sapi serta bumbu asam pedas ini tentunya menyuguhkan cita rasa yang unik. Gak hanya pemirsa saja, ketika saya membawakan ini juga rasa tertarik ini untuk mencobanya nih pemirsa. Dan berikut liputannya.